Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmini dari kelas 10 Madrasah Aliyah. Pada video materi kali ini yang akan saya bahas ada 3 poin penting, yaitu yang pertama bagian C, tugas Kementerian Negara Republik Indonesia, bagian D, klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia, dan bagian E adalah lembaga pemerintahan non-kementerian. Mau tahu kelanjutannya? Ikutin terus videonya ya. Halo, balik lagi bersama saya Rosmini. Jadi langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu pada bagian C, tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Menurut pasal 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 mengenai Kementerian Negara, tugas dari kementerian adalah melaksanakan penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Namun, secara umum, Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, yaitu yang pertama adalah mengikuti dan melakukan koordinasi jalannya kebijakan dan program yang telah diletakkan pada bidang tertentu yang menjadi ranah dan tanggung jawabnya. Yang kedua adalah menampung segala masalah yang muncul dan mengupayakan terselesaikannya masalah tersebut dengan mengikuti seluruh perkembangan kondisi bidang yang akan dikoordinasikannya. Yang ketiga adalah melakukan koordinasi dengan berbagai direktur jenderal atau pemimpin lembaga lainnya untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan bidang yang akan dikoordinasikan dalam negara. Langsung saja kita masuk pada materi kedua, yaitu pada bagian D, klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan pemerintahan yang ditanganinya. Pertama, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, meliputi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Kedua, kementerian yang bertugas penyelenggaraan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan upaya pencapaian tujuan sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Sebenarnya di sini ada 19 kementerian, tapi yang akan saya sebutkan hanya satu-satunya saja, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perindustrian. Dan yang ketiga adalah kementerian yang menangani urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, meliputi Kementerian Perencanaan Pembangunan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Sekretariat Negara. Langsung saja kita masuk pada materi terakhir, yaitu pada poin E, lembaga pemerintahan non-kementerian. Pertama-tama harus kita ketahui terlebih dahulu apa itu lembaga pemerintahan non-kementerian. Jadi, lembaga pemerintahan non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintah tertentu. Lembaga pemerintahan non-kementerian ini berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung terhadap presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri terkait. Berikut daftar lembaga pemerintahan non-kementerian yang ada di Indonesia. Ini sebenarnya ada 31 lembaga kementerian, tapi yang akan saya sebutkan hanya sekitar 10 lembaga kementerian saja. Yang pertama adalah Arsip Nasional Republik Indonesia, di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang kedua, Badan Informasi Geospasial. Yang ketiga, Badan Intelijen Negara. Yang keempat adalah Badan Kepegawaian Negara, di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang kelima adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang keenam adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal, di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi. Yang ketujuh adalah Bidang Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. Yang kedelapan adalah Badan Meteorologi, Klimatologi dan
Geofisika, yang ke-9 adalah Badan Narkotika Nasional, dan yang ke-10 adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.